semua tiga dalil umum yang kita kemukakan, kalau kita mau kerucutkan, itu hanya ada pada satu kata kunci, ada pada satu dalil besar, argumen besar, yaitu dalil kontradiksi atau pengkontradiksian antara Khalik dan makhluk, antara pencipta dan makhluk. Ya, kalau kita bertanya, dari mana pemikiran mereka ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai Khalik, harus bertentangan sifatnya dengan makhluknya? Dari mana konsep seperti ini? Konsep yang tidak dikenal dalam Islam. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifatul kamal. Sifatul kamal, sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna maksudnya apa? Lebih sempurna daripada sifat kita, ya. Lebih sempurna daripada apa yang dimiliki oleh makhluknya. Misalnya kita sebagai makhluk mempunyai sifat-sifat unggulan, sifat-sifat terpuji, atau kita katakan sifat-sifat yang sempurna dalam kategori kemakhlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah menciptakan kita dalam rupa yang sebaik-baiknya. Kita manusia mempunyai sifat-sifat yang sempurna dalam kategori sebagai makhluk. Kita mempunyai sifat kasih sayang, Rahman, Rahim. Kita mempunyai sifat cinta. Kita mempunyai sifat kepemimpinan. Kita mempunyai sifat mengatur, sifat menguasai, dan lain sebagainya. Ini adalah sifat-sifat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta makhluk mempunyai semua itu, tetapi lebih sempurna dan tanpa batas. Sempurna, sifatul kamal. Artinya tidak berselisih dengan sifat manusia. Ini tentang sifat, ya, sifat asli, ya. Kita manusia mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang sempurna dalam kategori kemakhlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai itu dan lebih sempurna daripada kita sebagai makhluk. Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah itu menjelaskan bahwa perlakuan kita terhadap sifat, begitu pula perlakuan kita terhadap zat. Berkata Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah, "Kama anna dzatahu laysat kadzatil makhluk, fakadzalika sifatuhu laysat kasifatil makhluk." Sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti sifat makhluk, yaitu dia lebih sempurna, begitu pula dengan zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan, bal yadullahi mabsutatan atau bal yadahu mabsutatan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan secara hakikat, secara zat. Akan tetapi sebagaimana kita katakan sifat kasih sayang kita tidak sama dengan Allah, Allah jauh lebih sempurna tanpa batas, begitu pula dengan zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan yang hakiki, alladzi yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Tidak mungkin seperti tangannya kita, tidak mungkin. Begitu pula dengan wajah dan seluruh sifat-sifat zat yang lain. Demikian penjelasan Imam Al-Asbahani dalam kitabnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim." Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti sesuatu. Ya, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Tetapi ada lanjutan ayatnya, "Wa huwas samiul alim" atau "wa huwas samiul basir." Kama qala Allah Ta'ala, ya, sebagaimana ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama seperti sesuatu dan dia maha melihat dan mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat dan maha mengetahui. Sebagaimana kita manusia juga melihat dan kita mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat, mengetahui, tetapi pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sempurna daripada makhluknya. Begitu pula dengan zatnya, begitu pula dengan zatnya. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dari mana pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti berkontradiksi sifatnya dengan makhluk? Dari mana? Ya, semua itu dari pemikiran-pemikiran di luar Islam. Siapa lagi kalau bukan dari Plato dan Aristoteles. Kalau kita lihat, memang di abad ke-8 itu, pada dinasti Abbasiyah, itu diterjemahkan banyak karya-karya Yunani diterjemahkan di dalam khazanah keilmuan Islam, baik dari kedokteran dan juga dari pemikiran diterjemahkan.